Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak ibu, hari ini kalian berjumpa lagi dengan ibu. Kita hari ini belajar mata pembelajaran tematik. Nah, jangan lupa kalian siapkan terlebih dahulu buku paket kalian dan buku catatan kalian. Nah, anak-anak ibu, sebelum memulai pembelajaran, hendaknya kalian berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita masih belajar di tema 4, yaitu hidup bersih dan sehat, dan memasuki subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Nah, hari ini kita belajar tentang muatan matematika dan SPDP. Nah, anak-anak ibu, terlebih dahulu ibu akan menjelaskan tentang muatan matematika ya. Kita memasuki materi tentang ruas garis pada bangun datar. Nah, di samping sini dapat kalian lihat ini adalah sebuah gambar figura. Nah, di situ figura di samping itu berbentuk bangun datar persegi panjang. Bagian tepi figura dibatasi oleh ruas garis. Jadi ada 4 ruas garis pada bangun datar persegi panjang. Nah, ruas garis itu ini adalah dinamakan ruas garis ya anak-anak ibu. Nah, jadi ruas garis pada bangun datar disebut juga, nah ruas garis ini disebut juga sisi ya anak-anak ibu. Nah, terus di sini dapat kalian ketahui dan perhatikan kelompok bangun datar pada gambar tersebut atau gambar datar. Nah, di situ dapat kalian lihati, yang pertama ada persegi panjang, yang kedua ada belah ketupat, yang ketiga ada jajar genjang, dan yang keempat ada persegi. Nah, bangun datar di atas ini memiliki 4 ruas garis. Nah, 4 ruas garis yang mana? Ini adalah dinamakan 4 ruas garis atau bisa juga disebut dengan memiliki 4 sisi. Nah, ini juga dinamakan 4 sisi. Nah, jadi di situ bangun datar tersebut memiliki 4 sisi. Nah, terus lagi ada lagi di sini. Ada yang pertama ada segitiga sama kaki, yang kedua segitiga siku-siku, yang ketiga segitiga sama kaki juga, dan yang keempat ada segitiga sembarang. Nah, di sini bangun datar di atas tersebut terdapat 3 ruas garis. Nah, ingat ini adalah disebut ruas garis atau juga disebut 3 sisi. Nah, jadi bangun datar tersebut itu memiliki 3 sisi. Nah, terus di sini dapat kalian ketahui anak-anak ibu berapa banyak ruas garis atau sisi bangun datar berikut. Nah, anak-anak ibu tahu ini adalah bangun datar apa? Ini adalah bangun datar trapesium. Nah, bangun datar trapesium itu memiliki ruas garis berapa? Memiliki 4 ruas garis atau 4 sisi. Nah, terus di sini anak-anak ibu, dalam ruas garis pada bangun datar banyak benda di sekitar kita yang berbentuk seperti bangun datar tertentu. Nah, perhatikan gambar berikut, perhatikan ruas garisnya. Nah, di sini ada persegi panjang. Persegi panjang tadi memiliki berapa ruas? Ada 4 ruas atau 4 sisi. Nah,
dapat kalian ketahui ini disebut adalah ruas garis. Nah, terus di sini ada jajar genjang. Yang mana ruas garis jajar genjang? Nah, ini disebut adalah ruas garis jajar genjang. Terus ada apa lagi? Ada trapesium. Nah, trapesium ini contohnya adalah ruas garis trapesium. Terus ada layang-layang. Lalu yang mana ruas garisnya? Ini. Nah, ini adalah ruas garis layang-layang. Nah, terus di sini anak-anak ibu dalam sisi, sudut, dan titik sudut bangunan datar itu dapat kalian ketahui permukaan benda dapat berbentuk seperti bangun datar tertentu. Nah, setiap ruas garis pada bangun datar itu disebut sisi. Nah, pertemuan antara dua ruas garis membentuk sudut. Nah, yang ini disebut adalah di pojok sini adalah titik sudut. Nah, maka bisa kita gambar seperti ini titik sudutnya. Nah, terus ini yang dinamakan adalah sisi atau ruas garis. Nah, terus bangun datar segi 4 memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Nah, dapat kalian ketahui gambarnya di situ. Persegi panjang, ada persegi, ada trapesium sama kaki. Nah, terus bangun datar segitiga memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Nah, di situ bangunnya adalah segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan segitiga sembarang yang telah Ibu jelaskan yang pertama tadi. Nah, terus di sini menentukan banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Di sini dapat kalian ketahui yang pertama adalah nama bangun segi 5. Nah, banyak sisinya itu ada 5. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Terus banyak sudutnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan banyak titik sudutnya juga ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, dan 5. Terus yang kedua, nama bangunannya ini adalah segi 6. Banyak sisinya 6, banyak sudutnya 6, dan banyak titik sudutnya juga 6. Terus yang ketiga di sini ada nama bangun persegi. Nah, banyak sisinya ada 4, banyak sudutnya juga 4, dan banyak titik sudutnya juga ada 4. Dan yang keempat adalah nama bangunnya trapesium sama kaki. Di situ dapat kalian ketahui bahwa banyak sisinya itu ada 4, banyak sudutnya ada 4, dan banyak titik sudutnya juga ada 4. Nah, anak-anak ibu dapat mengetahui bagaimana menentukan banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Nah, terus di sini ayo sebutkan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar tersebut. Nah, terus di sini kita memasuki muatan SPDP, yaitu kita mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak. Nah, irama adalah panjang pendeknya nada pada lagu. Panjang dan pendek nada dapat dihitung menggunakan ketukan. Terus perhatikan panjang dan pendek nada berikut. Nah, di situ dapat kalian ketahui nada 1 itu artinya adalah do. Nah, dinyanyikan 1 ketukan. Sedangkan nada 2 artinya adalah re. Dinyanyikan 2 ketukan. Dan nada 0 artinya tanda isyarat. Nah, kalau nada 3 dan 4 artinya tiap-tiap nada
3 itu adalah mi dan 4 adalah fa, dinyanyikan setengah ketukan. Nah, sedangkan nada 2 dan 0 itu artinya adalah nada 2 itu re, dinyanyikan 1/2 ketukan. Dan yang terakhir, nada 1 dan 0 itu artinya adalah nada 1 do, dinyanyikan setengah ketukan. Nah, di sini irama dapat dibuat dengan ketukan yang berbeda. Ketukan tersebut itu dinamakan apa? Dinamakan birama. Misalnya, birama 2/4. Birama 2/4 itu artinya tiap birama terdiri atas 2 ketukan. Nah, lalu sekarang anak-anak ibu, kalian bisa menyanyikan lagu Bersih dan Sehat karangan pencipta A.T. Mahmud. Nah, dapat kalian nyanyikan ya anak-anak ibu. Nah, terus kita lanjut. Di sini menyanyikan lagu sesuai dengan kuat dan lemahnya nada. Kita dapat menyanyikan sebuah lagu dengan tekanan kuat dan lemah. Ketukan pertama pada setiap birama lebih kuat daripada ketukan berikutnya. Nah, di sini anak-anak silakan kalian coba nyanyikan lagu Bersih dan Sehat ya. Nah, terus memberi tanda kuat dan lemah suara pada lagu itu. Yang pertama, ada tekanan kuat dan ada juga tekanan lemah. Nah, yang kedua, ketukan pertama dalam satu birama itu selalu lebih kuat dari ketukan berikutnya. Nah, anak-anak ibu, sampai di sini dulu ya materi kita hari ini tentang muatan matematika dan SPDP. Jika ibu ada salah kata, mohon maaf. Jangan lupa sebelum mengakhiri pembelajaran, hendaknya berdoa terlebih dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.